bagian C dari bab 1, kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM. Biasanya berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Oke, itu. Jadi faktor internal yang pertama adalah sikap egois. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, penyebabnya adalah rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Dan ketiga, penyebabnya adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya, faktor eksternal ya. Tadi faktor internal, kemudian faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Penyebab ketiga, pelanggaran hak asasi manusia dari faktor eksternal adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar ya, terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Penyebab yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki.
Apabila hal tersebut dibiarkan, tentu akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984, ya. Lalu yang kedua ada penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Lalu ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Ada tragedi Semanggi 1 tanggal 13 November 1998. Lalu ada penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Oke, selanjutnya bagian D, upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Yang kedua, pembentukan Instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Nomor 1, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, dan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selanjutnya, bagian B, membangun harmonisasi
hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain.